Selamat bertemu kembali. Ya, kita akan coba kali ini menguraikan quote dari seseorang tokoh terkenal, tokoh dunia. Dia adalah seorang Britania Raya kelahirannya, tetapi dia bekerja di Amerika Serikat, dan langsung kita melihat kelahirannya adalah 1878. Jadi dia sangat kuno, sudah kuno sekali. Kuno sekali. Dan meninggalnya tahun 1911. Jadi umurnya relatif muda, umur 33 tahun dia sudah meninggal di Texas, Amerika. Nah, sekarang apa yang menjadikan dia terkenal? Ceritanya dia adalah pilot pertama Amerika Serikat yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Namanya pilot, ya itulah risiko pilot itu kecelakaan pesawat, meninggal, itu sejarahnya. Yang kita cari di sini bukan yang lainnya, kita cuma mencari quote-nya yang latar belakangi dia kok menjadi istilahnya benar. Namanya dia itu seorang pilot masih muda, umur 33 tahun meninggal. Nah, bagaimana quote-nya dia? Quote-nya dia itu, falsafah hidupnya dia itu, dia menyebutkan bahwa antara bos sama pemimpin. Bos itu siapa? Pemimpin itu siapa? Bos adalah seseorang yang akan berkata kerjakan, artinya dia merintah. Kerjakan berarti kan itu perintah. Tetapi kalau orang pemimpin, dia akan ngomong, mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan itu artinya mari kita kerjakan bersama-sama. Namanya kita berarti kan banyak orang. Berarti dia sendiri yang ngomong itu ikut mengerjakan. Jadi secara singkat dia membedakan antara bos dan pemimpin itu sebagai berikut. Bos akan ngomong kerjakan, tapi pemimpin akan ngomong mari kita kerjakan. Nah, coba sekarang pada budaya kita sekarang di Indonesia saat ini, bukan saat zaman dulu itu, saat ini. Kalau zaman dulu mungkin lain lagi. Nah, saat ini apa yang disebut dengan bos, apa yang disebut dengan pemimpin saat ini di negara kita dan di rumah tangga kita dan di keluarga kita, keluarga yang terkecil. Coba kita ulas sekarang. Bos umumnya munculnya pada organisasi yang organisasi yang tidak formal. Tidak formal itu gimana? Ya biasanya di suatu kelompok kerja, mandornya pasti disebut bos biasanya. Kelompok kerja umpamanya peneban kayu, mandor sana disebut bos, atau yang bayar gajinya itu disebut bos. Terus kemudian kalau pemimpin itu munculnya biasanya di organisasi yang formal seperti perusahaan, PT atau pemerintah. Nah, itu di sana munculnya pemimpin. Itu bedanya biasanya. Nah, kemudian cenderung bos itu cenderung biasanya sebagai sebagai peraturan. Kenapa? Peraturan itu ada pada otaknya bos, ada pada mulutnya bos. Apa dia omongkan, apa yang dia bilang, apa yang dia suruh kerjakan, itu adalah perintah, itu adalah peraturan. Tidak melakukan itu berarti tidak melanggar peraturan. Sedangkan kalau di perusahaan, pemimpin itu tidak begitu. Pemimpin itu menjalankan peraturan. Bagaimana peraturan perusahaan itu dia jalankan. Tidak bisa dia sewenang-wenang bilang ini, bilang itu seenaknya sendiri. Bisa-bisa dia dibilang diktator. Itu tidak bisa. Beda sekali antara bos sama pemimpin. Bos itu adalah peraturan, dimanapun dia bisa bikin peraturan mendadak. Sedangkan pemimpin itu tidak bisa demikian. Pemimpin itu sudah ada aturan-aturan yang harus dia ikuti. Kalau dia tidak ikuti, dia sendiri bisa dilengsarkan, dipecat, dikeluarkan.
menjadi pemimpin di sana. Kenapa? Karena perusahaan atau kantor itu sudah punya aturan tersendiri. Aturan pemimpinnya begini, ini harus diikuti. Tidak diikuti, kena dia sanksi. Sanksinya ya dari peringatan sampai dengan dilengsarkan atau paling parah diberhentikan. Nah itu bedanya di sana, bedanya. Terus kemudian pendidikan itu tenaganya biasanya kalau pada bos itu kan organisasi non formal, itu tenaganya tidak ada yang dididik secara formal lah. Pendidikannya itu otodidak semua itu ya. Otodidak itu artinya dengan kemauan sendiri, kerjaan sendiri, pengalaman sendiri, itu yang dia kerjakan. Jadi siapa yang bisa mengerjakan sesuatu lebih dari yang lain, dia akan disayang oleh bosnya sehingga dia dapat posisi lebih baik. Kemudian kalau di suatu perusahaan formal tidak bisa begitu, ada aturan sendiri untuk naik pangkat, untuk naik gaji, untuk semua itu ada aturan, harus mengikuti peraturan. Ya betul juga, tapi kalau ada istilahnya pinter, rajin, ada memang, karena di organisasi formal itu ada namanya DPPT. DPPT itu adalah daftar penilaian pelaksanaan tugas. Itu dibikin, kalau yang saya tahu, yang bersangkutan disuruh bikin sendiri oleh pemimpinnya, tapi pemimpin nanti mereka untuk dicoret-coret mana yang cocok mana tidak. Itu lebih adil itu. Biasanya ada juga yang pemimpin yang bikin, anak buahnya tidak tahu, atau dibalik, pemimpin yang bikin, anak buahnya suruh tanda tangan. Kalau ada keberatan, dia akan maju. Pemimpin ini tidak cocok. Jadi demokrasi. Itu kalau di perusahaan. Jadi memang sangat beda banyak itu antara bos sama pemimpin. Bos itu yang banyak juga bukan menyamaratakan, nanti banyak juga dipakai oleh organisasi-organisasi yang biasanya yang bertindak tidak begitu baik gitu. Umumnya apa, mafia itu tidak sama menyamaratakan semua sih, artinya umumnya di sana bos atau di organisasi yang istilahnya kerjaannya kurang baik lah, pokoknya penadah mobil, pencuri mobil. Nah itu organisasi gitu, atau kalau anak muda di organisasi pengendara motor, geng motor atau yang gitu-gitu. Nah itu biasanya ya supaya kita tahu sajalah antara bos sama pemimpin itu bedanya apa, supaya kita betul nanti melaksanakan tugas di tempat manakah saya ini berada. Ya kalau kita berada di tempat yang kurang baik, kurang formal, kita cobalah kita berusaha mencari tempat yang lebih baik, lebih formal. Itu terutama pesan kepada anak-anak muda. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatian. Sampai berjumpa lagi besok pagi. Terima kasih.